Dalam sepak bola, sebuah musim tidak ditentukan oleh 1-2 laga besar. Bukan pula oleh gemerlap sorotan lampu, tapi oleh malam-malam seperti ini. Malam ketika stadion kembali bergetar. Ketika 90 menit terasa seperti pernyataan sikap. Ketika sebuah tim tidak sekedar menang, tapi mengirim pesan. Dan di Bandung pesan itu kembali ditegaskan. Yap, setelah sebelumnya menang tipis 1-0 atas Persita, Persib kembali meraih hasil positif di BRI Super League. Kali ini bukan sekedar kemenangan, bukan sekedar 3 poin. Melawan Madura United, Maung Bandung menang 5 gol tanpa balas, skor telak, dominasi nyata, dan posisi di puncak klasemen semakin kokoh. Meskipun begitu, tersimpan begitu banyak drama yang tersirat di laga ini. Termasuk sebuah sumpah dari Boyan Hodak yang pelan-pelan mulai terbukti. Musim ini bukan musim biasa bagi Persib Bandung. Setelah tersingkir dari ajang ACL2, pastilah ada luka yang belum benar-benar sembuh. Harapan untuk melangkah jauh di level kontinental putus. Dan disitulah sebuah sumpah itu lahir. Sumpah dari Boyan Hodak. Targetnya jelas, hat-trick juara Liga. 3 musim beruntun. Sebuah ambisi yang tidak pernah ringan di sepak bola Indonesia. Ia bahkan meminta para pemainnya untuk memperlakukan setiap pertandingan seperti final. Dan di laga kontra Madura United ini, semuanya terasa seperti bukti pertama bahwa janji itu bukan sekedar retorika semata. Yap, menariknya di laga ini Boyan Hodak tidak bisa mendampingi langsung tim di pinggir lapangan karena akumulasi kartu. Namun secara taktik, semua tetap harus berjalan sesuai blueprint yang sudah ia susun. Persib tetap tampil dengan struktur dasar 4-2-3-1 fleksibel yang dalam fase menyerang bisa berubah menjadi 2-3-5. Di bawah Mistar, Teja Paku Alam tetap menjadi pilihan utama. Lini belakang diisi 4 pemain yang solid dan seimbang antara bertahan dan build up dengan Barba sebagai komando. Intinya, 2 bek tengah menjaga garis tinggi dengan disiplin. Sementara, 2 fullback yang diisi Kakang di kanan, serta Eliano di kiri aktif naik membantu serangan. Di lini tengah, Luciano dan Putros menjadi pusat kontrol tempo sebagai double pivot, menjaga keseimbangan dengan memotong transisi Madura. Sementara, trio Sadil, Baros, dan Berguinho punya tugas mengalirkan bola, membuka ruang, dan menjadi penghubung di lini depan. Nah, di lini serang, Ramon Tanke kali ini diplot menjadi ujung tombak utama. Jelas struktur ini pada akhirnya membuat Persib unggul secara posisi. Saat menyerang, jarak antar lini rapat. Saat bertahan, pressing kolektif langsung dilakukan sejak sepertiga akhir lapangan lawan. Dan inilah yang membuat Madura United kesulitan sejak awal, kan gitu. Yap, sejak menit awal, sesuai prediksi, Persib langsung mengambil kontrol. Bola lebih banyak dikuasai Maung Bandung. Build up dilakukan sabar dari belakang. Madura mencoba menekan di beberapa momen, tapi pressing mereka tidak cukup terkoordinasi untuk mengganggu struktur Persib. Gol pembuka datang di momen krusial babak pertama. Sebuah crossing akurat dari Kakang sanggup diselesaikan dengan klinis oleh Ramon. Yang mana gol ini bukan hanya soal teknik, tapi soal timing. Dan seperti yang nanti akan diungkapkan Igor Tolik, gol ini adalah kunci. Nah, setelah unggul, Persib tidak menurunkan intensitas. Justru mereka semakin nyaman memainkan bola. Madura mencoba keluar menyerang, namun setiap kehilangan bola langsung dihukum lewat transisi cepat. Ramon Tanke benar-benar menunjukkan pergerakan cerdas. Ia tidak hanya menunggu di kotak penalti. Ia turun, membuka ruang, menarik bek lawan keluar dari posisinya. Hingga akhirnya tercipta 2 gol tambahan lewat Ramon lagi, serta Baros. Babak pertama pun ditutup dengan dominasi penuh Persib dengan skor 3-0. Memasuki babak kedua, Madura United mencoba bermain lebih menekan. Mereka sedikit lebih agresif, garis pertahanan naik, tapi disitulah ruang terbuka.
Persib memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan Madura dengan luar biasa efektif. Gol demi gol lahir dari skema yang berbeda. Serangan kombinasi cepat, transisi setelah merebut bola, hingga akhirnya Andrew Yung dan Putros mencetak 2 gol tambahan. Ramon Tanke, selain mencetak 2 gol di laga ini, kontribusinya benar-benar jauh lebih besar dari sekedar angka di papan skor. Pergantian pemain yang dilakukan tim pelatih juga tepat. 3 pemain segar masuk. Tempo tetap terjaga, intensitas tidak turun. Dan memang benar, setelah gol keempat dan kelima tercipta, pertandingan praktis selesai, kan gitu. Yap, kalau ada yang masih meragukan apakah skor 5-0 terlalu kejam atau kebetulan, statistik berbicara kok. Penguasaan bola, Persib 62%, Madura 38%. Jumlah tembakan, Persib 22, Madura 8. Tembakan tepat sasaran, Persib 14, Madura 2. Chance created, Persib 14, Madura 7. Jelas ini bukan sekedar menang, ini dominasi mutlak. Persib di laga ini bukan hanya lebih efektif, tapi mereka memang lebih baik secara struktur, organisasi, dan eksekusi, kan gitu. Sementara itu, usai laga, asisten pelatih Persib, Igor Tolik, memberikan pernyataan yang sangat jujur, di mana ia mengatakan, "Kami sangat senang dengan kemenangan ini. Pertandingan tidak berjalan mudah, tetapi saya pikir di babak pertama, kami mencetak gol pada waktu yang tepat. Itu memberi kami sedikit lebih banyak ruang dalam menyerang." Yap, dalam hal ini, ia menegaskan bahwa meskipun skor terlihat mencolok, pertandingan tidak semudah yang terlihat. Gol pertama memberi kenyamanan psikologis, memberi ruang, memberi kontrol. Tentang babak kedua, Tolik menambahkan, "Di babak kedua kami ingin lebih memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan mereka. Mereka sedikit lebih menekan, tetapi setelah kami melakukan pergantian dengan memasukkan 3 pemain segar, saya pikir pertandingan sudah selesai." Nah, dari apa yang dia katakan, artinya jelas, semua berjalan sesuai rencana taktik yang disiapkan Boyan Hodak. Meskipun tidak berada di pinggir lapangan, visi sang pelatih tetap terasa, kan gitu. Di satu sisi ada satu cerita yang lebih personal di balik kemenangan ini. Ramon Tanke, striker yang sempat diragukan, sempat dikritik, sempat dipertanyakan, namun melawan Madura United ia menjawab dengan cara paling elegan, yaitu performa, bukan kata-kata klarifikasi khas warga plus 62. 2 gol ia cetak, tapi yang lebih penting adalah pergerakannya, link up play-nya, tekanan yang ia berikan pada bek lawan. Ia bermain cair, lepas, percaya diri. Bobotoh yang dulu ragu, kini mulai kembali percaya lagi. Bahkan kabarnya dukungan itu begitu menyentuh keluarganya. Sang istri disebut merasa terharu melihat bagaimana kerja keras Ramon akhirnya terbayar dan bagaimana Bobotoh tetap memberi apresiasi. Tidak heran jika muncul cerita bahwa suatu hari nanti Ramon dan keluarganya tidak menutup kemungkinan untuk menetap di Indonesia, khususnya di Bandung. Sebuah simbol bahwa cinta di sepak bola kadang tumbuh dari ujian, kan gitu. Sementara adapun istri Kurzawa, yang meskipun sang suami masih pelan-pelan dapat menit main karena emang faktor kebugaran, merasa jika sejak hari pertama suaminya tiba, Bandung emang punya romansa tersendiri yang unik. Yap, sekarang yang jadi pertanyaan, seberapa besar peluang Persib juara musim ini dengan posisi di puncak klasemen? Konsistensi performa, kedalaman skuad yang solid, serta
fokus penuh ke Liga setelah tersingkir dari SEL2. So pasti peluang itu sangat nyata. Namun perlu diingat, kompetisi belum selesai. Masih banyak laga, masih banyak tekanan, masih ada rival yang siap menyalip jika lengah atau terpleset. Tapi dengan penguasaan permainan seperti ini, mentalitas seperti ini, dan target yang sudah dideklarasikan secara terbuka, Persib jelas berada di jalur yang tepat untuk bisa hat-trick juara Liga Indonesia secara beruntun. Yap, di sisi lain melihat ini semua, sepak bola pada akhirnya emang bukan hanya soal skor. Ia soal cerita, soal pembuktian, soal janji yang ditepati perlahan. Dan malam ketika Persib menang 5-0 atas Madura United, itu bukan hanya kemenangan. Itu pernyataan bahwa Maung Bandung belum selesai, bahwa sumpah Boyan Hodak bukan omong kosong, bahwa Ramon Tanke belum habis, bahwa Bobotoh masih menjadi energi terbesar tim ini. Musim masih panjang, jalan masih berliku. Tapi, jika setiap laga diperlakukan seperti final, maka mungkin perlahan tapi pasti takdir itu sedang ditulis. Dan Bandung sedang bersiap untuk satu perayaan besar lagi, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, suara stadion perlahan mengecil. Lampu-lampu masih menyala, tapi gema sorakan itu belum benar-benar hilang. Karena yang tertinggal malam itu bukan cuman angka 5-0 di papan skor. Yang tertinggal adalah rasa percaya, rasa bangga, dan rasa bahwa sesuatu yang besar sedang disusun pelan-pelan di kota yang selalu hidup oleh gairah sepak bola. Di rumah kebanggaan yang berdiri megah di Bandung, Persib Bandung kembali mengirim pesan tegas ke seluruh penjuru liga bahwa mereka belum selesai, bahwa mereka belum puas. Sumpah itu, sumpah dari Boyan Hodak tentang hat-trick juara yang sempat terdengar seperti ambisi berani setelah kegagalan di Asia, kini mulai menemukan pijakannya. Bukan lewat pidato, bukan lewat konferensi pers panjang, tapi lewat kerja, lewat disiplin, dan di balik taktik yang rapi itu, ada air mata yang tidak semua kamera menangkapnya. Air mata haru, air mata lega, seperti Ramon yang sempat dihujat, yang sempat dipertanyakan, kini berdiri lagi dengan kepala tegak. Bukan hanya karena 2 golnya, tapi karena pembuktian itu akhirnya sampai. Karena pada akhirnya sepak bola Indonesia ini unik. Ia keras pada awalnya, tapi kalau sudah percaya, ia mencintai sepenuh hati, kan gitu. Dan mungkin itulah yang membuat keluarga para pemain merasakan sesuatu yang berbeda di Bandung. Romansa yang tidak selalu bisa dijelaskan statistik. Romansa yang lahir dari dukungan tanpa henti. Dari bobotoh yang tidak pernah benar-benar pergi, walaupun kadang mungkin cara mereka mencintai tim ini ada yang gak benar, sehingga ya bikin Persib rugi, tapi balik lagi. Cinta emang beda-beda ekspresinya. Walaupun ya, apapun itu, kekerasan atau kerusuhan gak pernah dibenarkan. Yang jelas, musim ini memang masih panjang, masih ada laga berat, masih ada tekanan, masih ada kemungkinan terpleset. Tapi satu hal yang pasti, jika mentalitas seperti ini dijaga, jika setiap pertandingan diperlakukan seperti final, jika sumpah itu terus dipegang erat, maka bukan tidak mungkin ketika musim benar-benar berakhir nanti, kita akan melihat sejarah kembali ditulis. Dan saat hari itu tiba, bukan cuma trofi yang diangkat, tapi juga perjalanan. Luka yang sembuh, keraguan yang terjawab, dan janji yang ditepati. Karena sepak bola pada akhirnya bukan cuma tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang bertahan, siapa yang percaya, siapa yang berani bersumpah, lalu membuktikannya. Dan Bandung malam itu memberi kita satu keyakinan sederhana, bahwa mimpi itu masih hidup, bahwa Maung belum jinak, dan bahwa kisah ini belum sampai klimaksnya, kan gitu.